Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Ardani, NIM 111.20111 dari kelas di Kampus TGB. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sebaran dan estimasi cadangan nikel laterit di daerah Weda, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu peningkatan permintaan nikel dan kobalt secara global didorong oleh perkembangan industri energi, khususnya baterai lithium ion. Hingga 2030, kebutuhan diperkirakan mencapai 4.200 kiloton nikel dan 340 kiloton kobalt. Faktor geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya biaya tambang sulfida mendorong peralihan ke endapan laterit. Endapan nikel laterit terbentuk dari pelabuhan intensif batuan ultramafic seperti Harrisburg, Nerjalit, dan Dunit di iklim tropis. Pulau Halmahera berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia, dan geologi berupa batuan vulkanik di daerah bagian barat dan kompleks oviolit yang kaya akan ultramafic di bagian timur. Pelabuhan hidrotermal dan supergen menghasilkan lapisan laterit tebal yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu, pemahaman zonasi geokimia, kontrol mineralogi, dan estimasi cadangan yang sesuai standar sangat penting untuk pengembangan deposit. Berikut untuk lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan ditunjukkan pada panah warna merah ini. Kemudian untuk setting tektonik yang utama yaitu adanya proses divergent double subduction, di mana pada Miocene awal lokasi plate ini menunjang ke arah barat yaitu ke Sangihe Arch. Kemudian pada Miocene kedua, si lokasi plate ini juga menunjang ke arah timur yaitu ke Halmahera Arch, yang kemudian menghasilkan sebuah punggungan yang tersingkap di Kepulauan Talaut ini. Hubungan tersebut berupa melange baja. Lalu di bagian Halmahera Arch ini juga menghasilkan kompleks oviolit. Kemudian ada metode estimasi cadangan. Yang pertama itu ada sampling yang dilakukan pada area konsensi seluas 1.330 hektar yang berbatasan langsung dengan endapan aktif Weda Bay. Kegiatan lapangan mencakup pengeboran penetrasi dangkal menggunakan sistem bor atau precision impact drilling sebanyak 42 titik lubang bor dengan interval pengambilan sampel setiap 1 meter hingga kedalaman maksimum 15 meter di bawah permukaan tanah. Selain itu, dilakukan pembuatan 3 sumur biji eksplorasi dengan dimensi permukaan 3x3 hingga kedalaman maksimum 8 meter guna menganalisis struktur visual penampang laterit secara langsung. Nah, gambar A ini merupakan area hutan di Teluk Weda tempat pekerjaan eksplorasi dilakukan. Kemudian gambar B merupakan gambar pengambilan sampel menggunakan alat pengambil sampel impak genggam. Kemudian gambar C ini merupakan contoh lubang bor. Gambar D ini merupakan pembentukan kerucut dan pembagian sampel laterit yang dibedakan menjadi 4. Kemudian gambar E ini merupakan lubang bor yang akan digali. Kemudian gambar ini merupakan lokasi bor yang dilakukan di area blok B. Jadi ini titik-titik bor yang dipetakan. Kemudian metode yang kedua yaitu ada elektron problem microanalysis. Studi kimia mineral dilakukan menggunakan elektron mikrot dengan speedometer WDS. Analisis dilakukan pada tegangan 15 kV arus 47 Na dengan diameter 1 ohm. Waktu pencacahan puncak selama 20 detik dan latar belakang 10 detik. Kemudian metode estimasi yang ketiga yaitu XRF atau X-ray flow range, yaitu pengujian komposisi kimia yang dilakukan di laboratorium menggunakan perangkat Lunax XR81 nikel laterit swab sebanyak 319 sampel yang dipreparasi, dicampur, dan dilebur dengan lithium metaborat, kemudian dianalisis menggunakan metode XRV. Lalu nilai LOE dihitung dari selisih berat setelah pembakaran pada suhu 1000 derajat. Tingkat akurasi pada presisi analitik disajikan dalam tabel ini. Di sini terdapat oksida mineral berupa SiO2, Al2O3, dan lain-lain dengan range 0,01 sampai 100 dalam persen. Kemudian metode estimasi cadangan yang keempat yaitu ICP-MS, di mana ICP-MS ini merupakan analisis kimia tambahan yang dilakukan di laboratorium bersertifikat ISO 17025 menggunakan program FORBIT2 Research dan FORBIT2 Fire Assay. Jadi pada FORBIT2 terdapat 10 gram sampel yang kemudian dilebur dengan lithium metaborat atau tetrahidrat dan dianalisis untuk oksida serta unsur tanah
jarang atau REE. Sedangkan pada Bonbito diambil 50 gram sampel, kemudian dilebur dengan NIS untuk menganalisis unsur kelompok platinum atau PGA. Seluruh sampel dianalisis menggunakan metode ICP-MS dan ICP-IS. Kontrol kualitas dilakukan melalui analisis duplikat, belangko, dan bahan referensi. Nilai LOI dihitung dari selisih berat dan pembakaran pada 1000 derajat Celcius, sedangkan akurasi dan presisi tersedia pada situs Labs dan tabel berikut ini. Jadi hasilnya di tabel berikut ini. Kemudian yang terakhir ada metode bulk density of ore atau densitas curah, yaitu kepadatan curah diukur pada sampel batuan lapuk yang dikeringkan pada 105 derajat Celcius menggunakan metode parafin dengan timbangan berfitur hidrostatik. Hasil kepadatan seperti ini. Ini berdasarkan horizon biji laterit. Di horizon limonite atau oxide ore, rata-rata densitas volumenya itu 0,99 ton per meter kubik. Kemudian di transisi antara limonite dan saprolit itu rata-rata densitas volumenya sekitar 1,11 ton per meter kubik. Sementara di saprolit atau di silicate ore itu rata-rata densitas volumenya di 1,22 ton per meter kubik. Kemudian berikut ini merupakan pemodelan zona cadangan laterit. Gambar 4 ini merupakan gambar profil laterit daerah Wedabai, di mana menunjukkan pola distribusi vertikal yang menunjukkan fenomena pengayaan unsur yang dikontrol kuat oleh proses pelindian atau leaching kimiawi. Unsur MgO dan SiO2 mengalami pelindian intensif pada zona atas limonit dan terakumulasi secara subgen di zona bawah saprolit. Rata-rata kandungan saprolit itu SiO2-nya sekitar 39 hingga 39,80%. Kemudian MgO-nya sekitar 29,47%. Sebaliknya Fe2O3, Al2O3 dan Cr2O3 berperan sebagai komponen resisten yang mengalami pengayaan residual di zona limonit. Kemudian nikel memperlihatkan mekanisme pengayaan ganda pada zona limonit. Kadar Ni bernilai rendah hingga moderat, yaitu sekitar 0,3 hingga 1,8% atau minnya 0,8%, di mana ion Ni12 substitusi posisi F13 secara isomorfos di dalam kisi kristal geotit dengan kadar nikel mencapai 4,6 hingga 4,92% berdasarkan analisis EPMA. Kemudian pada zona saprolit kadar biji Ni meningkat drastis sekitar 0,44 sampai 3,1% dengan min 1,43%. Akibatnya akumulasi larutan superfin kaya nikel yang membentuk ultraviolet garnierit hijau pada zona batuan rekah. Garnierit ini teridentifikasi sebagai larutan padat deret atau hidradit nevolit dan kerolit pimalit dengan konsentrasi NiO di dalam permenit mencapai 27,40%. Kemudian gambar 5 ini merupakan grafik pengayaan atau penyimpanan oksida dari unsur batu terhadap batuan dasar atau Harzburgite segar. Dari analisis kimia dan mineralogi dari lubang bor yang diletakkan di Halmahera telah mengkonfirmasi hasil sampel lubang bor menunjukkan pemisahan jelas antara zona limonit dan zona saprolit. Zona limonit ini didominasi oleh oksida besi, terutama geotit, sedangkan saprolit mengandung silikat lapuk dan magnesium aluminosilikat. Kemudian untuk gambar 6 dan gambar 7 ini, untuk gambar 6 merupakan peta hasil dari sumber daya nikel per kilogram per meter kubik pada seluruh profil endapan di blok B menggunakan interpolasi dan ekstrapolasi metode RPF antar titik eksplorasi. Sedangkan peta yang bawah ini merupakan sumber daya kobalt. Kemudian peta menunjukkan distribusi potensi nikel laterit 0 sampai 19 kg per meter persegi dengan nilai rendah berwarna biru hingga ungu dan tinggi itu berwarna kuning hingga merah. Zona anomali tertinggi berada di sekitar borehole DB11, DB18, DB25 dan DB27 yang menunjukkan potensi akumulasi nikel lebih besar. Kemudian zona bernilai tinggi umumnya berada pada area dengan kerapatan data pemboran dan triangulasi yang baik sehingga estimasi lebih representatif. Sebaliknya area dengan nilai rendah misalnya DB02, DB04, DB10, DB24 dan DB35 menunjukkan potensi mineralisasi yang lebih kecil. Pola ini mengindikasikan bahwa mineralisasi nikel laterit tidak merata tetapi terkonsentrasi pada zona-zona tertentu di area penelitian. Kemudian ini untuk kesimpulannya,
dan ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi saya, banyak pertanyaan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.